Tahukah kamu bahwa Albert Einstein, ilmuwan paling jenius di dunia, pernah ditawari menjadi seorang presiden? Bukan presiden sebuah universitas, tapi presiden Israel. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Einstein yang dikenal sebagai otak cemerlang dulu sempat dianggap sebagai anak yang sangat bodoh. Ia bahkan baru bisa berbicara lancar di usia 4 tahun. Inilah kisah inspiratif dan unik tentang Einstein, kegagalannya, kejeniusannya, dan tawarannya menggemparkan dunia. Albert Einstein kecil berbeda dari anak-anak lainnya. Einstein sangat pendiam dan bahkan dianggap memiliki gangguan perkembangan. Ia baru bisa berbicara dengan jelas di usia sekitar 4 tahun, yang membuat orang tuanya sempat khawatir. Fenomena ini kini dikenal sebagai sindrom Einstein, yaitu keterlambatan bicara pada anak jenius. Gurunya bahkan pernah berkata, anak ini tidak akan pernah mencapai apa-apa dalam hidupnya. Dan benar saja, Einstein gagal masuk sekolah teknik dan sempat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Namun ia tidak pernah menyerah. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia terus belajar, berpikir, dan akhirnya mengguncang dunia dengan teori relativitas. Dari anak yang dianggap gagal menjadi ikon ilmu pengetahuan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan kekejaman Holocaust terbongkar oleh dunia, gerakan Zionisme semakin menguat. Pada tanggal 14 Mei 1948, Israel secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dan mulai membentuk pemerintahan baru sebagai negara Yahudi modern. Chaim Weizmann, seorang ilmuwan kimia dan aktivis Zionis, menjadi presiden pertama Israel. Namun, jabatan presiden di Israel lebih bersifat seremonial, mirip dengan kepala negara di banyak negara parlementer, sementara kekuasaan eksekutif ada di tangan Perdana Menteri. Ketika Weizmann wafat pada tahun 1952, Dewan Menteri Israel menghadapi dilema besar. Siapa yang pantas menggantikannya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional Yahudi? Disinilah nama Albert Einstein muncul ke permukaan. Albert Einstein merupakan seorang Yahudi kelahiran Jerman yang kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat setelah melarikan diri dari kekuasaan Nazi. Walaupun ia bukan seorang Zionis dalam arti politik, namun ia sangat peduli terhadap nasib bangsa Yahudi dan secara terbuka mendukung pendirian negara Israel sebagai rumah bagi kaum Yahudi yang tertindas. Einstein bahkan pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk mendirikan Universitas Ibrani Yerusalem dan menjadi anggota Dewan Gubernur Universitas tersebut. Ia juga aktif berbicara tentang pentingnya toleransi, keadilan dan hak-hak asasi manusia, menjadikannya tokoh moral yang sangat dihormati di kalangan Yahudi dan internasional. Pada tanggal 17 November 1952, pemerintah Israel melalui Abba Eban, duta besar Israel untuk Amerika Serikat saat itu, menyampaikan tawaran resmi kepada Albert Einstein untuk menjadi presiden kedua Israel. Surat penawaran ini dikirim atas nama Perdana Menteri David Ben-Gurion dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Moses Saret. Dalam surat tersebut, pemerintah Israel menekankan bahwa mereka menganggap Einstein sebagai Yahudi terbesar yang hidup saat ini dan sebagai simbol intelektual dan moral yang sempurna untuk memimpin bangsa. Tawaran ini membuat dunia terkejut. Banyak media internasional menyoroti langkah ini sebagai pendekatan unik, menunjuk seorang ilmuwan sebagai kepala negara, bukan karena latar belakang politik, tapi karena nilai moral dan simbolisme global yang ia bawa. Einstein, yang kala itu telah berusia 73 tahun dan tinggal di Amerika Serikat, menolak tawaran tersebut dengan penuh kerendahan hati. Dalam surat balasan yang ditunjukkan kepada pemerintah Israel, Einstein menulis, "Saya tersentuh secara mendalam oleh tawaran dari negara Israel, dan saya juga sedih dan malu karena saya tidak bisa menerimanya. Sepanjang hidup, saya hanya memiliki keterampilan dalam urusan akademik dan sains, dan tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani tanggung jawab politik besar seperti itu."
Penolakan ini menunjukkan betapa rendah hatinya Einstein. Meskipun ia tahu betapa besar pengaruh namanya bagi Israel dan dunia, ia memilih untuk tetap di jalur ilmu pengetahuan, menjauh dari politik dan fokus pada perjuangannya dalam bidang kemanusiaan dan perdamaian. Meskipun ia menolak jabatan presiden, Einstein tetap dikenal sebagai tokoh yang memiliki hubungan emosional dan intelektual yang kuat dengan Israel. Namanya diabadikan di banyak institusi, termasuk Albert Einstein College of Medicine di Israel dan berbagai program pendidikan Yahudi di seluruh dunia. Fakta bahwa seorang ilmuwan pernah dipertimbangkan untuk menjadi presiden menunjukkan bahwa pada masa itu, nilai-nilai intelektual, moral, dan kemanusiaan dipandang sebagai landasan penting dalam memimpin bangsa. Ketika Albert Einstein meninggal dunia pada tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, ia sudah menjadi legenda hidup di dunia ilmu pengetahuan. Namun, peristiwa mengejutkan terjadi di ruang otopsi. Dr. Thomas Stoll Harvey, dokter yang melakukan otopsi, mengambil otak Einstein tanpa izin dari keluarganya. Harvey mengklaim bahwa ia mengambil otak tersebut demi ilmu pengetahuan dengan harapan bisa mengungkap rahasia kejeniusannya. Otak itu kemudian diawetkan dengan cara dibelah menjadi lebih dari 240 bagian, lalu disimpan di toples berisi formaldehida. Setelah otak Einstein diawetkan, Dr. Harvey mengirimkan potongan otak itu ke berbagai ahli saraf dan laboratorium di seluruh dunia agar bisa diteliti struktur dan jaringannya. Tujuannya adalah untuk mencari apakah ada sesuatu yang secara biologis berbeda dari otak orang biasa. Beberapa peneliti memang menemukan bahwa bagian tertentu dari otak Einstein memiliki ukuran dan struktur yang tidak biasa. Namun, temuan-temuan ini masih kontroversial. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan itu tidak cukup bukti untuk menjelaskan kejeniusannya secara mutlak dan mungkin saja merupakan variasi alami. Tindakan Dr. Harvey kemudian dikritik secara luas karena dianggap melanggar etik medis, terutama karena Einstein tidak pernah memberikan izin otaknya digunakan untuk eksperimen dan keluarganya pun tidak diberitahu saat itu. Akibatnya, Dr. Harvey sempat kehilangan pekerjaannya dan dikucilkan dari komunitas medis selama bertahun-tahun. Setelah berpindah-pindah, sebagian potongan otak Einstein kini disimpan di Museum Mutter di Philadelphia dan National Museum of Health and Medicine di Amerika Serikat. Beberapa potongannya bisa dilihat oleh publik, menjadikannya salah satu artefak sains paling kontroversial sepanjang sejarah. Kisah hidup Albert Einstein adalah kisah transformasi luar biasa. Dari seorang anak yang lambat bicara dan dianggap sangat bodoh, ia tumbuh menjadi salah satu otak paling cemerlang dalam sejarah umat manusia. Dan bukan hanya itu, ia pernah dianggap pantas menjadi presiden Israel, sebuah penghormatan luar biasa bagi seorang ilmuwan. Ini adalah cerita yang membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir dan kecerdasan sejati tidak selalu ditunjukkan sejak awal. Dalam dunia yang seringkali mengejar hasil instan, kisah Einstein mengingatkan kita bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk berpikir berbeda adalah kunci perubahan besar.